Jadi di mana jemaat mencari persekutuan-persekutuan gereja-gereja yang lain, namun tidak memisahkan diri dan tidak mengeluarkan keanggotaannya dari gereja asalnya. Ada orang gini, kayak yang punya pemahaman tentang ibadah itu, saya itu ibadah untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah itu. Shalom, ini Pendeta Thea Bruce Miring. Hari ini saya kedatangan teman saya untuk bercerita-cerita bersama kita hari ini, yaitu Pendeta Boy Hutagalung. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke semua jemaat juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Terima kasih, selamat mendengarkan cerita dari kami. Jua-jua. Jojua, gimana kabarnya Bang Boy? Puji Tuhan, baik. Hari ini bersama-sama dengan kita sudah hadir Pendeta Boy Hutagalung, Boydo Mantap. Hutagalung bersama-sama dengan kita. Boleh kenalan dulu buat kita semua Bang Boy, Ya. di mana pelayanannya sekarang, bagaimana keluarga dan lain-lain sebagainya. Boleh dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Thea Miring. Wah, teman satu angkatan saya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Tawacana. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Pendeta, untuk konten yang sangat kreatif. Perkenalkan teman-teman, para pendengar setia podcastnya Pendeta Thea. Saya Pendeta Boydo Rajiv Hutagalung. Saat ini melayani di GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ditempatkan oleh Majelis Sinode di Kota Batam, tapi di pos pelayanan. Jadi agak jauh dari kota, tepatnya di Pulau Lingka. Jadi saya saat ini melayani sekitar 58 kepala keluarga di suku laut. Jadi mayoritas masyarakatnya masyarakat nelayan, sukunya suku laut ya. Mungkin agak jarang dengar, tapi ya puji Tuhan ada umat Tuhan Kristen di antara mayoritas Islam dan juga Melayu di sini gitu. Itu sih tempat pelayananku. Dan perkenalan singkat, saya sudah menikah. Istri saya Omega Restanti, teman seangkatan juga, dan temannya Thea, satu kamar juga dulu di asrama. Iya, dan anak saya namanya Gesang Alfide Hutagalung. Itu saja kayaknya Thea perkenalannya. Oke, terima kasih Bang Boy. Jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast kita hari ini, bercerita dengan teman hari ini, kami akan bercerita-cerita dengan teman saya, cerita-cerita tentang tipe-tipe spiritualitas, bagaimana sebenarnya kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan berbagai cara. Ya. Jadi hari ini, Bang Boy, kan situasi kita sekarang masih dalam pandemi ya. Ya. Artinya masih banyak gereja-gereja yang masih memilih untuk melakukan ibadah virtual gitu. Jadi banyak juga gereja-gereja dan para pendeta yang juga melayani dengan sistem virtual, video call, dengan Zoom dan Google Meeting dan aplikasi yang lainnya gitu. Dan ibadah saat ini juga banyak sekali disediakan dengan media-media sosial gitu kan. Cuman jadi pertanyaan sih dalam hatiku Bang Boy. Gereja yang memulai pelayanannya melalui virtual dan gereja-gereja menampilkan ibadah itu di media-media sosial supaya jemaatnya bisa ikut ambil bagian bersama-sama dengan cara menonton dan bersekutu bersama. Nah, kembali ke zaman sebelum virtual Bang Boy, ada istilah jajan rohani gitu ya. Jadi di mana jemaat mencari persekutuan-persekutuan gereja-gereja yang lain, namun tidak memisahkan diri dan tidak mengeluarkan keanggotaannya dari gereja asalnya. Nah, jadi pertanyaan dalam hatiku gitu kan. Ini kita berbicara sebelum pandemi lah. Apa sih yang bikin orang-orang, bikin jemaat-jemaat mencari gereja yang lain, mencari persekutuan yang lain, namun tidak memisahkan diri, tidak memutuskan pilihannya dalam sebuah persekutuan saja gitu. Jadi boleh kira-kira menurut pengalaman Bang Boydola, apa yang buat ada beberapa segelintir para jemaat yang memilih untuk mencari jajan yang lain, mencari asupan rohani yang lain, firman yang lain dari tempat-tempat yang lain gitu. Boleh
dipersilakan Bang Boy. Iya. Jadi kalau pertanyaan pertamanya itu terkait dengan kenapa sih kok ada jemaat-jemaat yang memilih untuk pergi ke persekutuan lain gitu ya. Ini kita bicaranya pra pandemi lah gitu ya. Ya. Sebelum fenomena ibadah online dan teman-teman lainnya gitu. Nah, rasanya mungkin kalau secara umum dari pengamatan lah ya, pengamatan juga dengan sharing dengan jemaat gitu. Ya, aku sendiri sering nggak apa-apa pakai aku ya. Kalau pakai saya Iya, iya formal Bang. sekali. Aku Karena sendiri kita sering kan cerita-cerita. iya, Kita nggak seminar. lo formal kali nanti. Jadi Iya. aku ngamatin juga beberapa kali pernah punya pengalaman berjumpa dengan jemaat-jemaat barisan sakit hati atau gereja yang di dalamnya itu ada barisan sakit hati yang memisahkan diri atau yang tidak aktif atau yang ternyata dia memilih beribadah di tempat lain. Kalau misalnya aku sistematisasi gitu ya, ada beberapa penyebab. Yang paling laten atau yang paling sering itu biasanya adalah ketidakpuasan ketidakpuasan terkait dengan adanya konflik di dalam gereja gitu. Itu yang paling laten. Kalau GPIB ya terutama itu konflik yang kayak begitu tuh antar jemaat kah atau antara jemaat dengan majelisnya kah atau dengan sosok pelayan tertentu, dan yang paling besar itu adalah dengan pendeta. Itu mengakibatkan rusaknya citra gereja gitu. Apa itu gereja itu jadinya kayak trauma atau kayak terganggu atau nggak nyaman gitu. Apalagi kalau misalnya udah konflik dengan pendeta, ngelihat dia khotbah saja rasanya nggak nyaman. Pendetanya khotbah saja, kalau jemaat itu hadir, itu rasanya nggak nyaman. Aku pernah ngalamin tahu gitu ada jemaat yang nggak serak sama aku gitu ya. Jadi ngomongin aku di belakang gitu. Terus dan aku datang ibadah, dia datang ibadah, itu rasanya lain gitu ya. Kayak berhati-hati sekali jadinya agar tidak terkondisikan kita berkhotbah secara subjektif, tapi juga rasanya orang itu juga kayaknya nggak nyaman begitu. Akhirnya seringkali dia menyeleksi melihat warta jemaat kan, kapan waktu itu masih mahasiswa sih, mahasiswa praktek ini hadir gitu, kayaknya dia nggak mau ibadah di situ. Tapi kadang-kadang kan ada pergantian petugas ibadah yang mendadak ya kegap gitu ya, tiba-tiba bersamaan gitu. Itu rasanya awkward gitu. Apalagi kalau udah salaman dulu ya, wah, ya dia milih keluar dari yang pintu lain gitu. Nah, akibatnya karena ketidaknyamanan itu, makanya orang memilih kayaknya nggak cocok di sini. Lebih bagus aku pindah dulu ke gereja lain. Nanti kalau orang ini udah pindah atau orang ini udah mutasi, baru aku masuk lagi. Biasanya kayak gitu tuh. Sebenarnya masalah sosial aja sih, masalah konflik. Ketidakmampuan kita atau kesulitan kita untuk menyelesaikan konflik. Dan itu sangat sulit memang. Tapi kalau kita masuk ke taraf yang lain ya, ketidakpuasan, kenapa sih kita meninggalkan persekutuan gitu tanpa tidak beribadah di gereja lain? Boleh kita misalnya ambil contoh yang mungkin sekarang sering juga, itu adalah nggak puas tentang peribadahan. Nah, ini semakin sering terjadi, apalagi nanti setelah masa-masa online ya. Ketidakpuasan itu berkaitan dengan pemahaman apa sih itu ibadah. Ada orang gini, kayak yang punya pemahaman tentang ibadah itu, saya itu ibadah untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah itu, gitu. Jadi ini adalah pemahaman tentang selera saya, gitu. Ibadah itu saya mencari pemenuhan selera. Nah, orang yang level pemahamannya kayak gini dalam memahami yang namanya gereja, jadi gereja itu dipersempit dengan gereja itu ya ibadah gitu. Kalau saya nggak mendapatkan ibadah yang cocok dengan selera saya, eh, ajarannya atau khotbahnya tidak sesuai dengan selera saya, musiknya nggak sesuai dengan selera saya, suasananya nggak sesuai, ya saya lebih bagus ke tempat yang lain gitu. Cuman kalau saya mau atestasi, mau pindah, nggak enak, terlalu banyak keluarga di situ. Lebih bagus saya jadi jemaat yang pasif di jemaat ini. Tapi gereja di tempat lain, jajan di tempat lain kalau bahasanya kita ya, gitu. Jadi ada juga yang memang tipe Kristen penonton. Jadi tipe Kristen penonton ini adalah memang dia tidak punya konsep yang mendalam tentang bergereja. Jadi gereja itu dia nggak pahami sebagai berkomunitas, bersekutu, tapi beribadah doang. Itu banyak sekali gitu. Dia tahu dia anggota gereja, tapi
dia tidak punya konsep, tidak punya pemahaman bahwa saya harus terlibat di dalam jemaat ini. Jadi ya dia hanya datang, syukur-syukur saya ibadah, syukur-syukur saya hari Minggu ke gereja gitu. Jadi ada yang kayak begitu doang. Nggak mikir, terserahlah mau ngapain yang lain. Gereja mau bikin kegiatan diakonia, pelayanan apa itu masa bodoh gitu. Yang penting saya datang ibadah Minggu selesai gitu. Nah ini adalah tipe Kristen penonton kan. Nah ada juga yang tadi Kristen konsumtif. Yang tadi bicara Kristen konsumtif itu yang bicara soal sesuai selera gitu, ibadahnya sesuai selera. Nah ini salah satu faktor misalnya yang terkait dengan peribadahan, ketidakpuasan. Kalau lebih mendalam adalah kenapa orang kok nggak meninggalkan gereja tertentu, beribadah di tempat lain, bisa jadi karena pemahaman dia tentang apa itu gereja. Jadi dia tidak punya pemahaman kayak tadi itu, bahwa kita itu orang Kristen bukan hanya beribadah, tapi harus berkomunitas. Karena tidak punya konsep berkomunitas atau punya kegiatan bersama, akibatnya orang ini nggak punya sense of belonging gitu. Jadi ya mungkin pengalaman kita lah dulu waktu kuliah ya. Aku itu paling sering itu GJJ itu, gereja jalan-jalan tuh. Nah, tapi pelayanan tetap punya basisnya ada di GPIB di Margomulyo. Tapi memang aku punya kebutuhan itu adalah aku pengen belajar berbagai konsep gereja gitu ini. Tapi memang jalan-jalan kemana-mana. Tapi karena aku punya konsep gereja itu adalah berkomunitas, aku memilih untuk mengakarkan diriku pada GPIB Margomulyo gitu. Tapi soal peribadahan, kalau aku punya kesempatan, aku akan coba ke Gejayan, ke GKMI, tapi karena memang konsepnya mau ingin mempelajari. Tapi ada juga yang memang ya yang penting saya ibadah gitu, nggak punya konsep dia tentang berkomunitas gitu. Nah, ada yang lebih cetek. Ini salah satu permasalahan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dia tidak mau lagi bergereja atau dia merasa tidak terikat dengan gereja karena gereja itu tidak mampu mensupport kebutuhan ekonominya. Ada loh orang yang bergereja itu karena gereja itu banyak ngasih sumbangan buat dia, banyak ngasih diakonia. Kalau sudah kurang sumbangan itu, dia kemudian nggak cari gereja lain gitu. Nah itu adalah alasan-alasan. Tapi harapannya Thea, kalau dari Tor yang diberikan ke aku adalah kenapa orang tidak bergereja atau memilih jajan di gereja lain dalam kaitannya dengan corak spiritualitas atau corak religiositas gitu. Nah, ini krusial. Kalau yang pada level ini, mohon maaf kita nggak boleh marah sebagai pendeta. Kalau menurut aku, kalau kita sadar bahwa ada perbedaan, ada ragam corak spiritualitas, dan ternyata jemaat kita memutuskan untuk tidak nyaman dengan gereja karena tidak terakomodir corak spiritualitasnya, memang itu jadi persoalan. Mungkin mengingatkan sedikit tentang pelajaran yang pernah kita sama-sama dapat di spiritualitas Kristen bersama Pak Steph, Pendeta Stefanus. Menurut Pendeta Steph itu, dia ngutip dari Dale Cannon sih. Dale Cannon sebenarnya bicara tentang 6 ways being religious. 6 cara untuk menjadi religius dari berbagai agama di dunia. Ada 6. Ada 6 model. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 yang saya ingat. Yang pertama itu adalah ada orang yang bisa mengalami Tuhan atau lebih dapat mengalami Tuhan dalam ritual. Memang coraknya orangnya ritual. Jadi ini bisa digambarkan di gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu kan ritualnya indah sekali. Dan orang yang betul-betul bisa menikmati ritual itu semua gerakan dari ibadah gereja Katolik itu penuh dengan makna. Dan itu membantu orang ini untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau nggak ada ritual itu, kayaknya nggak sor gitu ya kata orang Medan, nggak sor awak gitu. Nggak bisa dia sama yang lain-lain. Pokoknya dia harus ada ritualnya, harus ada prosesinya masuk, belok ke sini dulu, bikin tanda salib ini. Di semua itu kayaknya buat dia tuh, merinding dia. Waduh ini kudus sekali nih. Memang begitu tipenya, suka dengan hal-hal yang ritual. Nah, lalu model yang kedua dari corak spiritualitas itu adalah corak spiritualitas yang disebut dengan shamanik atau supranatural. Orang ini bisa mengalami Tuhan lebih dekat gitu dengan hal-hal yang pembawaannya supranatural.
Misalnya bagaimana peperangan rohani, menengking roh jahat gitu. Dia pokoknya hal-hal yang agak-agak bagi kita ya, agak-agak gaib-gaib itu, dia suka itu. Gimana Tuhan ya, di dalam nama Yesus keluar. Wah, itu dia paling suka ya gitu-gitu. Maka tontonannya itu tontonan rohani yang tentang perang roh, eksorsisme, gitu. Termasuk juga kalau katanya ini makanlah roti ini, minumlah anggur ini, dan ini akan membawa kesembuhan. Oh, itu cepat dia percaya. Orang-orang Indonesia cenderung sebenarnya punya basis spiritualitas tuh kayak begitu. Percaya sama yang kayak gitu-gitu dan gampang connect lah dengan hal seperti itu. Nah, ini kalau dikasih, ini kau minum air ini nanti kau berdoa ya, itu cepat dia percaya tuh. Atau kalau di kampung kami masih ada itu, kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, ada tabur beras begitu, itu cepat buat dia, kayak dia langsung ada kepercayaan gitu. Nah, sementara kalau kita bandingkan, nggak semua gereja bisa mengakomodasi kayak begitu. BBKP mungkin belum tentu bisa mengakomodasi orang dengan model agak-agak dukun gitu ya. Tapi memang ada orang yang nyaman dengan hal yang seperti itu. Makanya kalau kata Pak Kis De Jong dulu dari penelitiannya, gereja-gereja dengan kekuatan tipe syamanik ini, yang supranatural gitu, itu sangat laku di Indonesia. Karena memang orang Indonesia orangnya tipenya kayak begitu. Perlu itu. Banyak sekali. Lalu tipe ketiga itu mistik. Orang mistik itu kategorinya meditasi dan kontemplasi. Ini mungkin kalau teman kita ini cocoknya Wilson ini. Yang sedang mengembangkan bulu. Giuseppe satu lagi ya. Giuseppe satu lagi ya. Jadi mereka itu mengalami Tuhan itu nggak perlu terlalu banyak simbol pun nggak apa-apa gitu. Nggak perlu terlalu banyak verbal pun, atau nggak sistematis pun liturginya pun nggak apa-apa. Di dalam keheningan, musik-musik syahdu, hanya melihat bunga saja itu kayak merasa, oh Tuhan begitu mulianya Engkau. Langsung kayak cepat kali connect gitu. Kita lihat ini orang kok alim kali ya gitu ya. Melihat sesuatu, melihat gelas ini, dia melihat, aku dapat melihat Tuhan di dalam gelas ini. Jadi apa ya, kemampuannya itu memang di luar rata-rata kepekaannya nih ya. Mistik, meditasi, kontemplatif. Dulu kan kita bergumul banget ibadah TZ. Iya. Bagi orang yang nggak kuat di mistik atau di meditasi, kontemplasi, ibadah TZ itu ngantuk setengah mati itu. Tapi ada orang yang bisa dan nyaman dengan begitu. Gereja kita kan nggak sampai pada titik itu kontemplasi. Buktinya kalau disuruh sebelum kita merenungkan firman atau setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita saat teduh sejenak, harus ada instrumen kan, karena kita nggak terbiasa dengan kekosongan. Kalau hening aja gini kok nggak pas kayaknya ya, saking nggak pasnya, kalau nggak ada musik dia berdoa lagi, padahal tadi datang nggak berdoa lagi dia, Tuhan aku mulai ibadah, loh kok jadi 2 kali berdoa. Nah ini contohnya nggak biasa. Ada tipe berikutnya itu disebut dengan reason inquiry. Di reason inquiry itu adalah mencari nalar dari segala sesuatu. Orang-orang kayak begini ini, tipe spiritual ini, dia merasa dekat dengan Tuhan atau bisa memahami Tuhan lebih mendalam dengan bacaan-bacaan. Menggali teks Alkitab. Kayaknya sih ya, iya, gereja-gereja Protestan mainstream di Indonesia agak cenderung ke sini. Bahan PA, terus tafsir, webinar, seminar-seminar gereja. Jadi ada buku-buku renungan. Jadi pemahaman dia lebih bertumbuh karena ada pemahaman-pemahaman iman yang didiskusikan, didialogkan gitu. Kalau debat, kalau diskusi itu paling enak dia. Makanya di jemaat kita kan ada kan yang setiap kali PA pasti tanya, udah ketahuan. Memang modelnya itu pasti dia orang reason inquiry. Dia akan merasa dekat dengan Tuhan kalau mendapatkan penjelasan yang masuk akal, atau kalau bisa cari terus, penasaran terus gitu. Ada kan orang nggak ngerti, ya sudahlah gitu. Yang penting udah dikhotbahkan gitu. Dia nggak terlalu penting dengan masalah pemahaman terlalu mendalam. Lalu yang kelima adalah devosi. Nah ini adalah orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, terutama lewat pujian, penyembahan, musik gitu ya. Dia gampang connect dengan Tuhan kalau ada itu. Lalu kemudian itu nggak terlalu panjang aku jelaskan karena memang ini kan sangat kelihatan banget ya, orang yang sangat menikmati puji-pujian rohani itu udah kelihatan banget ya. Teman-teman dari karismatik itu sangat menonjol. Ya. Kalau karismatik itu kan paduan antara corak devosi dan corak syamanik itu ada pada mereka. Lalu kemudian yang terakhir itu dari Dale Cannon itu adalah right action. Dia perbuatan-perbuatan atau aksi-aksi sosial.
Dia nggak peduli dengan wacana-wacana, dia nggak terlalu peduli dengan ritual gitu. Pokoknya turun ke lapangan, kita bela ibu-ibu yang mengalami kesulitan secara ekonomi dalam masa pandemi. Di situ dia bisa merasakan Tuhan, sang pembebas. Jadi aktivis gitu, pendeta aktivis. Jualan kol, dia bantu jemaat jual cabai. Wah, itu dia merasa itulah baru namanya teologi pembebasan. Wah, dia semangat sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial. Aktivis memang. Dia merasa dekat dengan Tuhan dengan kegiatan. Makanya orang pendeta-pendeta yang tipe kayak begini kelihatan sekali bahwa dia lebih banyak di lapangan daripada di dalam gereja gitu. Jadi kalau iya daripada di mimbar gitu. Bahan khotbahnya pun dia cuma coretan 5 poin khotbah, udah nggak pakai. Kalau orang yang recent inquiry kan lengkap semuanya, latar belakang, uraian teks, ilustrasi, lengkap kali dia. Aplikasi. Ilustrasi. Nah, kan kita dibiasakan dengan model tertentu. Nah, jadi umumnya gereja itu kalau dari yang sepengetahuan, tapi juga tadi aku ada sempat baca sebentar tadi, bahwa gereja cenderung lebih kepada nggak bisa mengakomodir semua corak spiritualitas. Gitu. Kita nggak sanggup gitu. Karena apa? Karena memang sih ada kombinasi, nggak semua gereja cuma satu model gitu, pasti ada kombinasi. Kalau misalnya gerejaku lagi PIB, PIB itu kalau menurut aku dari segi religiusitas yang dikembangkan sampai titik ini, dia lebih kepada recent inquiry, pengembangan nalar dalam beriman gitu ya, sama model right action, etika sosial gitu. Jadi khotbahnya tuh kelihatan sangat menekankan pada ini konteksnya apa, nggak boleh dicomot sembarangan gitu ya. Terus pemahamannya apa sih ini gitu. Habis itu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sosial. Tapi kalau unsur meditasi agak sulit di GPIB. Masih saat ini begitu. Dan pendeta-pendeta berjuang untuk bisa mengembangkan corak itu di jemaat. Tapi nggak bisa pada ibadah minggu, sulit itu dikembangkan. Dia harus cari kapan kita retret, kapan kita bikin ibadah khusus TZ, atau tadi di WKP sudah ada malam puji-pujian. Itu kan sedang mengakomodir konsep devosi. Supaya jemaat yang senang pujian penyembahan juga mendapat ruang. Nggak perlu harus ke gereja lain untuk bisa mendapatkan itu. Nah, itu masalahnya adalah memang kita dan jemaat kita memang punya corak itu, yang macam-macam itu. Dan sementara gereja kita cenderung mono, jemaat kita multi. Nah, ini persoalannya. Nah, kita nggak bisa memaksakan. Nah, tergantung sekali dengan bagaimana gereja berusaha memahami aneka corak ini. Atau bagaimana si jemaat memaklumi keterbatasan gereja, karena gereja ini kan dibentuk oleh sejarah, pemahaman iman, dan kebiasaannya gitu. Dia begitu bukan karena dia kaku, belum tentu loh. Bisa jadi karena ya memang bangunan sejarahnya begitu. Protestan ingat sejarah ikonoklasis itu, misalnya penghancuran patung-patung, padahal patung-patung itu bukan berhala sebenarnya dalam gereja Katolik gitu. Tapi media untuk menghayati Tuhan. Tapi pada gereja Protestan dihancurkan semua. Nah, itu kan karena itulah makanya kita jadinya kurang bisa menghayati ikon, menghayati patung, lukisan. Jadinya kayak rasa, aduh apa sih kok aneh ya gitu. Itu ada sejarahnya gitu, makanya terbentuk seperti itu. Nah, kalau jemaat bisa paham soal gereja saya begini ya karena memang ada sejarahnya dan dia pun dalam tahap berkembang, ya pasti kita lebih aman. Tapi persoalannya nggak semua jemaat bisa seperti itu. Nah, jadi sementara ini ada sih penelitian terbaru, tapi nanti mungkin dalam percakapan kita akan dikembangkan. Aku baru dapat 9 corak spiritualitas yang baru aku baca sih. Gary L. Itu membicarakan ada corak-corak spiritualitas baru. Tapi nanti kita lihat kalau ada yang nyambung nanti kita sharing soal itu. Oke, Bang. Makasih untuk pengantarnya. Artinya bahwa memang gereja satu harus menyadari hal-hal itu, bahwa ya walaupun gereja yang mono yang Abang bilang tadi, tapi jemaat kan punya tipe-tipe spiritual ataupun corak-coraknya masing-masing. Iya. Nah, kalau dulu ya Bang, kalau dulu kita bicara, ini kan kita ngomongin dulu juga kenapa jajan rohani dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu aku ingat ya, apalagi kita di Medan ada mall yang di situ juga ada tempat kebaktian di gereja-gereja yang lain gitu. Nah, kita bisa nge-gap dalam tanda kutip, bisa kedapatan orang lain untuk jajan. Artinya, loh, kau kan GBKP, kok di sini kok gereja, atau misalnya, loh anak ini kok ngapain pula keluar dari gereja yang lain gitu, atau kayak kita lah ya kan ketahuan.
oh anak ini pergi ke metodis sini, oh anak ini pergi ke mana gitu kan, kita yang kayak kamu bilang tadi gereja jalan-jalan gitu kan. Nah sekarang situasinya nih beda gitu Bang, artinya apa namanya, kita nggak bisa nge-gap lagi, kita nggak bisa mendapatkan orang yang jajan rohani karena semuanya bisa didapatkan di virtual gitu. Nah, menarik ya. Mungkin aku juga nggak tahu aku akan masukkan atau tidak pendapatku ini, tapi semalam aku baca status Pak Daniel Setiabudi. Daniel, iya aku baca juga, betul. Dia kan bilang gitu. Nah, oh gereja jemaat kita jajan ke gereja yang lain, nonton video-video kebaktian yang lain. Tapi Pak Daniel kan punya cara pandang yang lain loh. Saya juga khotbah di gereja yang lain, kok orang itu terima gitu kan. Nah, maksudnya masih banyak lah. Itu kita lihat, dan kita kan kalau misalnya seperti aku kan yang punya akun YouTube, channel YouTube bisa lihat. Kalau misalnya 10 menit videonya, oh berarti yang nonton cuma rata-rata 3 menit misalnya. Berarti kan mereka pada pindah-pindah channel nih gitu. Iya. Atau ada penurunan di live streaming, penurunan penonton, terus kenaikan tiba-tiba turun lagi dan lain sebagainya gitu lah. Apa sih yang harus dipahami gereja dengan memahami corak-corak spiritual itu? Memang seperti yang Bang bilang sih, kita nggak bisa memenuhi semuanya gitu. Tapi supaya kita juga punya punya andil atau punya pelayanan yang lebih gitu loh Bang. Dengan situasi yang sekarang ini, yang semua serba virtual, juga memperhatikan corak-corak itu gitu. Jangan hanya sekedar supaya ya udah kebaktian seperti gereja dipindahkan di media sosial gitu. Jadi pada pindah-pindah nih gitu. Jadi terlepas yang seperti Abang bilang memang ada ya sakit hati atau memang sense of belonging dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lebih kepada corak spiritual itu harus benar-benar diperhatikan sama gereja sih sebenarnya gitu. Nah, pandangan Abang sendirilah di virtual ministry ini. Kira-kira apakah yang bisa dilakukan supaya menunda ataupun mengurangi jajan spiritualitas ataupun jajan rohani melalui virtual ini? Terima kasih sudah mendengarkan bagian pertama. Nantikan cerita dengan teman di bagian-bagian yang berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.